Ya, kita akan lihat apakah rally emas sepanjang satu pekan terakhir kemarin akan berpotensi berlanjut di minggu ini apa tidak. Dan ingat, di hari Senin yang lalu saya sempat memberikan outlook untuk 3 hari ke depan, termasuk salah satunya untuk hari Selasa kemarin, yang ternyata betul-betul mengalami kenaikan dan terkoreksi baru di malam hari. Kemudian untuk hari ini kita akan terfokus dengan FOMC minutes. Kita akan lihat apakah pernyataan dari Fed sendiri ini akan tetap konsisten dengan apa yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, atau akan ada perubahan mungkin saja terkait dengan penekanan dalam hal taper. Nah, terkait taper sendiri sebetulnya pembuat kebijakan dalam Federal Reserve terpecah dalam 2 kelompok, di mana sisi dovish dan juga sisi hawkish. Sisi dovish, of course, mereka masih tetap mempertahankan kebijakan moneter longgar, termasuk salah satunya adalah program pembelian aset atau kita kenal dengan QE, dan tidak menyegerakan untuk melakukan taper dikarenakan mereka masih melihat progres untuk pasar tenaga kerja sendiri masih belum optimal. Sementara di sisi lain, untuk hawkish, mereka mengatakan bahwasanya mereka melihat ancaman inflasi ini betul-betul serius, oleh karenanya mereka tetap menginginkan Fed segera melakukan taper, sehingga nantinya kalau memang inflasi ini tidak terkontrol, mereka bisa segera untuk melakukan tindakan menaikkan suku bunga. Nah, inilah konsekuensi yang sangat logis. Kalau memang mereka ingin menaikkan suku bunga, otomatis mereka harus segera melakukan taper. Saya tidak mengatakan bahwa taper tidak akan terjadi, tetap taper ini akan terjadi, walaupun tinggal timingnya saja, apakah di pertemuan Jackson Hole Symposium atau justru nanti di pertemuan bulan September. Banyak pengamat yang memperkirakan kemungkinan Jackson Hole Symposium di tahun ini tidak akan memberikan kejutan apapun, karena market akan terfokus kepada pasar tenaga kerja, yaitu rilis data non-farm payroll satu kali lagi di bulan September. Kalau memang ternyata memberikan aspek penguatan, well, mungkin saja pengumuman baru akan dilakukan di bulan September, dan eksekusi untuk taper mungkin dilakukan di bulan November atau di bulan Desember, dan yang paling maksimum kemungkinan di awal tahun depan. Nah, kita akan lihat dari data ekonomi. Kemarin retail sales berada di sisi pelemahan, atau kita sebutnya dengan kurang lebih dirilis mengecewakan. Nah, kenapa? Justru dolar mulai penguatan dan emas malah sempat tertekan sampai 1780. Well, ini kembali lagi terkait dengan psikologis market yang kalau Anda lihat dalam satu pekan terakhir sejak dia terjadi gap down yang cukup besar di 1681, dia sempat mengalami rally bertubi-tubi dan sampai akhirnya kemarin naik sampai zona 1795. Kenaikan pun itu sudah terjadi sebelum data, sehingga saat rilis data yang mengecewakan justru emas mengalami penurunan sebagai aksi vice versa. Dan ini terkait dengan market anticipation. Artinya market sudah mengantisipasi sebelum-sebelumnya, sehingga saat rilis data justru dia mengalami penurunan. Oke, untuk malam ini kita hanya melihat satu data saja, building permits, dan saya rasa mereka akan lebih terfokus dengan FOMC minutes, dan itu kemungkinan pun saya ekspektasinya adalah penurunan akan relatif terbatas karena market otomatis tertuju kepada Jackson Hole Symposium. Kita lihat technical view untuk kali ini, di mana triple top bisa saja terjadi pada DXY, dan artinya di malam hari bisa saja kita mengandalkan pembalikan arah untuk emas. Tapi untuk sementara waktu, head and shoulder saya mendeteksinya muncul di grafik H4 ataupun H1. Let's take a look. Technical view 18 Agustus 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 18 Agustus 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat untuk DXY yang ternyata kembali rebound ataupun mengalami kenaikan. Oke, kita lihat di sini di sisi daily chart. Juga nanti kita akan lanjutkan treasury yield seperti biasa. Daily untuk DXY sendiri kemarin berhasil ditutup dengan bullish candle, persis dengan yang lihat sini. Ya, jadi di tanggal 17 Agustus dia up setelah bertubi-tubi mengalami penurunan. Ya, apakah ini menggagalkan pola double top yang kita inginkan? Ya, kita tinggal tunggu saja. Apakah ini malah jadinya triple top apa tidak ya? Karena sampai saat ini kenaikan relatif tertahan di zona resisten yang sama. Kemudian kalau kita lihat dari sisi 4 jam atau H4, ternyata juga dia mengalami belokan yang sangat-sangat fantastis. Perlu diingat, di hari Selasa dia sempat mengalami kenaikan, lalu kemudian sempat turun sedikit, tapi ternyata tidak berhasil turun terlampau banyak. Tapi yang cukup menargetkan adalah emas berhasil melanjutkan kenaikan sampai 1795. Nah, sekarang kita akan lihat apakah dengan kenaikan ini akan membenamkan gold kembali, atau justru yang akan terjadi adalah sebaliknya. Kalau misalkan kita asumsikan resistennya masih cukup kuat, maka kemungkinan potensinya dia bisa mengalami penurunan di area ini. Artinya, kemungkinan potensi untuk gold kembali naik itu bisa saja terjadi di
malam hari. Well, kita masih tetap tunggu at least sampai FOMC minutes. Jadi saya untuk sementara waktu panahnya akan saya buat seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia lanjutkan kenaikan strong dolar atau dia melemah kembali. Terkait dengan treasury yield-nya sendiri, ternyata dia kembali mengalami kenaikan dan ini menandakan adanya survive ataupun ya struggling untuk terjadinya retest area resisten 1.3267. saya rasa ini masih bisa memungkinkan. Jadi saya pindahkan saja panahnya seperti ini. Nantinya di sini kita akan lihat apakah dia sanggup untuk mulai penurunan lagi atau justru dia akan tembus untuk zona ke atas. Kalau misalkan dilihat dari daily chart, justru yang sangat mengagumkan adalah dua candle berturut-turut dalam potensi Dragonfly Doji. Doji candle atau yang kita ini kategorinya Dragonfly Doji ya, karena cukup tipis badan di atasnya, jadi kita sebut saja Dragonfly Doji. Otomatis harusnya ini akan mengalami dorongan ke atas. Walaupun kalau lihat dari sisi MACD-nya masih belum meyakinkan, tapi at least ini langkah yang memungkinkan saja untuk terjadinya pembelokan ke atas kembali. Walaupun di sini sudah sempat mengalami lekukan ya, dan di sisi H4 pun tadi hampir sama. Kurang lebih dia malah sudah menemukan titik balik di sini dan dia akan cross, berarti kita akan mengharapkan histogramnya berwarna biru. Technical view gold 18 Agustus 2021 jam 11:56 waktu Indonesia bagian barat. High 1792.10 dan low 1784.90, running price berada 1788.80. Oke, ada hal yang harus saya kemukakan terlebih dulu kenapa putusannya adalah melakukan sell. Seperti biasa, kita lihat terlebih dulu dari daily chart terkait dengan candlestick. Walaupun ini tidak menjamin akan 100% profitable ya, karena bisa saja digagalkan karena memang kita memerlukan at least 2 candle atau 1 candle berikutnya untuk konfirmasi. Oke, kita lihat terlebih dulu. Beberapa waktu lalu kita sempat mengalami yang sama. Ini adalah doji candle-nya. Ini adalah waktu itu kita sebutnya dengan hanging man. Pasca bullish candle ditemani hanging man, harusnya dia mengalami penurunan, ternyata dia break area resisten sehingga ini menggagalkan doji. Lalu kemudian di hari berikutnya juga sama, dia terjadi hanging man kembali walaupun dengan body candle yang berwarna putih. Ya, ini pun seharusnya menjadi sinyal reversal, tapi ternyata di break lagi area high-nya, lalu kemudian dia mengalami kenaikan. Nah, kemudian yang sekarang kurang lebih hampir mirip dengan kondisinya kebalik ya. Artinya kalau kita lihat di sini adalah hanging man, di sini kita lihatnya sebagai shooting star. Ya, walaupun ini hampir sama, ya tail atas ataupun tail bawah hampir sama, kita bisa saja kalau sama berarti kita sebutnya dengan spinning tops, yang berarti spinning top tersebut indecision candle, yang berarti pula wait and see untuk investor. Tapi kalau misalkan ditelaah lebih lanjut, ternyata tail yang ke bawah cenderung lebih pendek daripada tail yang ke atas. Artinya di sini berarti kita bukan lagi hanging man, bukan pula spinning top, melainkan bentuknya adalah seperti shooting star. Nah, kemudian terkait dengan keberhasilan atau tidaknya, kembali lagi mirip dengan dua kasus sebelumnya di minggu lalu. Kalau ternyata hari ini dia berhasil naik dan bahkan ditutup di atas areal high 17 Agustus, yaitu berada 1795.20, maka asumsi untuk reversal ataupun koreksi ini gagal. Artinya, masih ada kemungkinan dia membuka lanjutan kenaikan di atas 1800 kembali, atau bahkan sekedar mengunjungi level MA200 di 1812. Nah, tentunya kalau idealnya ini berarti dia kita asumsikan sebagai sinyal untuk terjadinya reversal ataupun correction. Nah, walaupun saya tidak mengharapkan penurunan terlampau dalam, tapi kita perhatikan saja teritori 1768 sebagai support dan juga 1793, 96 dan juga 97 tentunya ini akan sangat berdekatan dan sangat-sangat potensial untuk di break. Tapi kalau melihat dari kasus-kasus sebelumnya, teritori 93 sampai 96 ini cenderung mengalami areal resistensi yang cukup kuat. Nah, kalau ternyata dia ditutup dengan bearish candle, maka esok hari seharusnya akan terjadi penurunan kembali. Walaupun hal tersebut lagi-lagi tetap harus dikonfirmasi ulang dengan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi grafik H4 sendiri, kemarin kita sudah betul-betul memasarkan areal dari Fibonacci retracement setelah dia menembus zona 61.8%. Ya, 2 hari yang lalu kita sudah mendapatkan di teritori 1772, 1774, dan itu betul-betul naik. Lalu kemudian kemarin pun juga naik sampai 95. Persis di areal 95 dia terhenti dan mengalami penurunan. Oke.
Kenapa saya mengalami atau memberikan rekomendasi untuk sell untuk hari ini? Salah satunya adalah terkait dengan pattern. Ekspektasi pattern untuk kali ini adalah terkait dengan small head and shoulder. Ya, kita coba cermati. Bagian ini spike high, kemudian dia spike low, kemudian dia spike high kembali, kemudian low kembali. Nah, ini kecenderungannya adalah equal, walaupun ada tail yang cukup panjang sampai zona 1780, tapi kita asumsikan saja 83 di sini menjadi teritori yang cukup bagus. Artinya lagi, begitu dia spike, berarti kita asumsikan ekspektasinya adalah tidak melewati bagian 1795 yang dicurigai sebagai bagian head. Kalau ini terjadi dan artinya terjadi rejection, maka kemungkinan potensi next candle itu akan terjadi penurunan. Apalagi kalau misalkan ini grafik H4 candle yang sekarang berhasil ditutup dalam 4 jam ke depan dalam teritori shooting star seperti ini. Nah, otomatis kita bisa mendapatkan pola penurunannya sebagai head and shoulder dengan area neckline berada di zona 1780 ataupun 1783. Nah, hal ini tetap akan berada di kisaran 61,8% di 1773 atau kurang lebih teritori yang paling akhir yang saya harapkan akan bertahan berada di 1750 1755. Walaupun saya hanya berekspektasi mungkin saja penurunan hanya berada di kisaran 1765 1767. Nah, yang paling besar lagi atau yang paling kelihatan lagi kalau kita melihat dari sisi H1, di mana kemarin kita menggunakan 2 garis lalu kemudian ternyata dia ditembus. Ini adalah persis terjadi setelah retail sales. Kecurigaan saya terwujud dengan potensi head and shoulder dikarenakan kemungkinan 2 garis trendline ini kemungkinan akan menjadi tameng ataupun penentu. Ya, yang satu garis biru saya harapkan itu tidak ditembus, artinya juga dia akan tetap lebih rendah dari bagian tengah 1795 sehingga nantinya kita asumsikan ini bagian right shoulder. So, left head dan inilah right shoulder, kita tinggal tunggu saja dia break areal support dari trendline di 1786. Walaupun neckline-nya kemungkinan akan berada di kisaran 1780 sampai 1783. Tapi dengan adanya penembusan dari langkah awal di trendline merah ini, maka ini akan membuka jalan untuk terjadinya penurunan. Sampai mana? Ya, kita tinggal ukur saja bagian head di sini. Kalau saya asumsikan neckline-nya di bagian 80, maka saya akan mendapatkan target seperti ini. Dan saya pindahkan di bagian ini dengan catatan berarti kita mengandalkan potensi penurunan hanya sampai 1764. Nah, otomatis areal 1764 adalah target optimum. Kemudian kalau kita lihat dari sisi 50%-nya, saya rasa dengan adanya 1772 atau 1773 itu sudah cukup menjadi areal 50%. Oleh karenanya, saya tetap merekomendasikan Anda untuk melakukan sell on pullback untuk hari ini di zona 1787 ataupun 1789. Kalau Anda mendapatkan tadi di zona 1790, 1792 itu jauh lebih baik. Kemudian TP pertama adalah 1783.30 persis di areal neckline. Kemudian TP kedua akan berada di kisaran 1776.70. Saya asumsikan berada sedikit atau beberapa poin di atas zona 50%. Sementara untuk stop loss saya asumsikan di 1795.00 atau Anda bisa saja kalau misalkan Anda melakukan sell di 1790, Anda lebihkan dari teritori high kemarin yaitu di 1795.20. Berarti SL Anda seharusnya berada di 1796 atau 1797. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.